Hai, perkenalkan kami dari kelompok 6. Anggotanya ada Yesi Sinaga, ada Ronauli Tambunan, ada Anggi Rosdika, dan yang terakhir ada Fahri Afif. Kami merupakan mahasiswa Politeknik Negeri Medan, jurusan akuntansi, prodi akuntansi kelas AK 6G. Pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2, dosen pengampu kami adalah Ibu Rini Indawati. Di video kali ini, kami akan membahas tentang pencatatan investasi pada entitas anak. Berikut videonya. Yang pertama, kita akan membahas tentang metode ekuitas. Menurut PSAK nomor 4, akuntansi metode ekuitas pada dasarnya adalah akuntansi akrual untuk investasi ekuitas yang memungkinkan perusahaan investor menggunakan pengaruh yang signifikan terhadap perusahaan investi. Berdasarkan metode ekuitas, investasi dicatat pada biaya perolehan dan disesuaikan dengan keuntungan, kerugian, dan dividen. Perusahaan investor melaporkan bagian miliknya yang menjadi keuntungan perusahaan investi sebagai pendapatan investi dan bagian bebannya dari kerugian perusahaan investi sebagai kerugian investasi. Dividen yang diterima dari perusahaan investi adalah disinvestasi berdasarkan metode ekuitas, dan dividen tersebut dicatat sebagai pengurang rekening investasi. Maka, pendapatan investasi pada metode ekuitas merefleksikan bagian investor atas laba bersih perusahaan investi, dan rekening investasi merefleksikan bagian investor atas aktiva bersih. Metode ekuitas pada dasarnya sejalan dengan pendekatan akuntansi yang digunakan pada penyiapan laporan keuangan konsolidasi. Perusahaan induk dan investi yang dikendalikan diperlakukan sebagai bagian dari satu kesatuan yang terpadu. Meskipun dari segi hukum, perusahaan induk dibedakan dari perusahaan anak, namun akuntansinya didasarkan pada hubungan ekonomi di antara keduanya. Metode ekuitas dapat dimodifikasi untuk memungkinkan pembukuan yang lebih memuaskan bagi modal perusahaan induk dengan jalan memisahkan modal yang berkaitan dengan perubahan kepentingan dalam perusahaan anak dari modal yang secara hukum direalisasi dan tersedia untuk dividen. Modifikasi seperti ini membutuhkan penggunaan perkiraan yang tersendiri untuk membedakan laba yang direalisasi dan yang tidak direalisasi dari investasi dalam perusahaan anak. Selanjutnya kita akan membahas tentang metode biaya. Berdasarkan metode biaya, investasi dalam saham biasa dicatat pada biayanya, dan dividen dari laba berikutnya dilaporkan sebagai pendapatan dividen. Ada suatu pengecualian, dividen yang diterima melebihi bagian laba investor setelah saham diperoleh dianggap sebagai pengembalian modal atau likuidasi dividen, dan dicatat sebagai pengurang terhadap rekening investasi. Metode harga perolehan diikuti untuk mencatat investasi saham-saham perusahaan anak, maka hanya dividen atas saham-saham tersebut yang diakui sebagai pendapatan oleh perusahaan induk, dan laba atau rugi atas pemilikan modal hanya timbul apabila sebagian atau seluruh jumlah saham yang dimiliki itu dijual. Kedua hal tersebut merupakan perbedaan prinsipal antara kedua metode pencatatan investasi saham-saham perusahaan anak. Perbedaan metode ekuitas dengan metode cost. Untuk perbedaan ini, yang pertama itu dari rekening investasi saham perusahaan anak. Dalam metode ekuitas, berubah-ubah sesuai perubahan jumlah kekayaan bersih perusahaan anak, sedangkan dalam metode biaya jumlahnya selalu tetap kecuali ada penjualan atau pembelian tambahan atas saham yang dimiliki, tidak hanya diakui pada laporan keuangan atau neraca. Yang kedua, bagian laba yang diperoleh. Dalam metode ekuitas dicatat dalam laporan keuangan atau neraca yang dikonsolidasi, sedangkan pada metode biaya tidak dicatat. Yang ketiga, laporan laba rugi. Pada metode ekuitas, tidak mencantumkan pendapatan atau kerugian atas investasi saham, sedangkan pada metode biaya, bagian dividen dicatat debit pada rekening piutang dividen atau kas dengan rekening penghasilan dividen pada sisi kredit. Mari kita bahas contoh soal yang berkaitan dengan penjelasan materi hari ini. Pada tanggal 1 Januari 2009, PT Zen membeli 80% lembar saham PT Malik senilai saham yang beredar PT Malik yaitu 30 juta rupiah dibayar tunai.
Posisi neraca PT Zain dan neraca PT Malik saat pembelian saham yaitu sebagai berikut. Diminta, A. Buat jurnal yang dibuat oleh PT Zain atas transaksi tersebut dengan equity method dan cost method. Yang kedua, buat jurnal eliminasi yang harus dibuat oleh PT Zain atas transaksi tersebut dengan equity dan cost method. Berikut ini merupakan penyelesaian dari jurnal yang dibuat oleh PT Zain. Kemudian, berikut ini merupakan jurnal eliminasi dari PT Zain dan PT Malik menggunakan equity dan cost method. Berikut ini merupakan tampilan worksheet dengan menggunakan metode cost. Dan berikut ini merupakan tampilan dari worksheet dengan metode equity. Terima kasih buat kamu yang udah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video pembelajaran lainnya. Bye-bye!